lakukan, yaitu menuntut ilmu syar'i, mengamalkan ilmu syar'i, mendakwakan ilmu syar'i, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kondisi-kondisi lemah. Jadi kita harus tunjukkan dulu kondisi kita ini sekarang ini kondisi kuat atau kondisi lemah. Ketika ditanya kepada para ulama, kondisi umat Islam kondisi lemah. Di semua negeri Islam kondisi lemah. Kalau kondisi lemah, kembali kepada ayat yang memerintahkan kita untuk menahan diri, bukan merusak, menahan diri. Dengan apa? Yaitu dengan kita menahan diri kita, tetap menuntut ilmu syar'i yang termasuk jihad, mengamalkan ilmu syar'i, dan juga mendakwakan yang termasuk juga jihad berdakwah ini. Terus kembali kepada qudrah, kepada kemampuan. Dan ini sempat ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada waktu beliau memberikan syarah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitabul jihad. Jadi ada yang bertanya kepada Syekh Utsaimin, Syekh, apakah kita sekarang ini tidak memerangi Amerika, Rusia, Prancis, Inggris, dan yang lainnya? Kenapa kita tidak memerangi mereka? Kemudian dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita tidak memerangi mereka li'adamil qudrah. Jawaban Syekh, karena kita nggak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan. Baik kita dari segi iman kita belum siap, kaum muslimin lemah. Masih banyak yang berbuat syirik kepada Allah, masih banyak yang berbuat bid'ah, masih banyak yang berbuat maksiat. Yang kedua, dari segi senjata kita juga nggak punya. Kata Syekh, apakah kita harus melawan Amerika dengan pisau dapur? Apakah kita harus melawan Amerika dengan pisau dapur? Kita nggak punya apa-apa. Dan ini yang seperti ini tidak hikmah, tidak hikmah. Allah menurunkan agama dengan hikmah. Kita harus bagaimana lihat contoh Rasulullah, kita lihat contoh para sahabat ridwanullah majma'in. Terakhirnya kemudian beliau mengatakan begini, al-wajib alaina an nu'idda lahum mastata'na min quwwah wa ahammu quwwah nu'idduha wal iman wat taqwa. Kata beliau, kewajiban kita mempersiapkan kekuatan. Memang Allah menyuruh kita untuk mempersiapkan kekuatan. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwakum wa aduwallah aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim, dalam surah Al-Anfal. Kata Syekh, wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Itu yang penting, yang pertama kali yang harus kita kuatkan dulu. Dan ini harus kita hidupkan dalam hati kaum muslimin. Ini jawaban Syekh ketika memberikan syarah Bulughul Maram dalam kitabul jihad. Jadi di kaset yang pertama, kaset pertama dari kitabul jihad Bulughul Maram, Syekh menjelaskan ini. Ketika ada pertanyaan tentang apakah kita tidak memerangi Amerika, Yahudi, dan yang lainnya, beliau menjawab seperti itu. Jadi harus kita melihat kekuatan dan kemampuan umat Islam yang ada, dan kita tidak boleh merusak. Tetap kembalinya harus bersama ulil amri, tidak ada masing-masing dalam jihad ini. Kemudian yang kedua, jihadud difa', jihad pembelaan terhadap sebuah negeri muslim. Jihad ini hukumnya fardu ain atas seluruh penduduk negeri yang diserang oleh musuh. Jika penduduk negeri tersebut lemah, maka mereka harus dibantu oleh penduduk negeri tetangganya yang terdekat. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i, dan persiapan itu terbagi menjadi dua. Pertama, persiapan pembinaan keimanan sehingga umat dapat menegakkan hakikat ibadah kepada Allah, Rabb semesta alam. Melatih jiwa mereka di atas kitabullah, mensucikan hati mereka di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sehingga mereka dapat menolong agama Allah Azza wa Jalla dan syariatnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yansurannallahu may yansuruh." Dan sungguh Allah pasti menolong siapa saja yang menolong agamanya. Jadi ini yang pertama, yaitu persiapan keimanan sehingga umat Islam dapat menegakkan hakikat ibadah kepada Allah semesta alam. Ini dulu yang harus dipersiapkan kepada umat Islam. Dan Allah pasti menolong agamanya, pasti. Ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya tentang masalah jihad juga seperti Syekh Utsaimin, kenapa kita tidak berjihad melawan orang-orang kafir? Beliau menjelaskan bahwa kita tetap wajib berjihad. Cuma pertama jihad kita bagaimana? Menolong agama Islam ini. Allah pasti akan menolong kita. Beliau membawakan ayat dalam surah Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan meneguhkan kaki kalian. Beliau menjelaskan bahwa kita wajib menolong agama Islam ini. Bagaimana bentuk menolong agama Islam ini? Menolong agama Islam yaitu dengan kita belajar ilmu syar'i, belajar agama Islam yang benar sesuai dengan cara beragamanya para sahabat. Kemudian kita faham menurut pemahaman mereka, kemudian kita mengamalkannya, kemudian kita mendakwakannya. Itu dulu kita lakukan, baru Allah akan menolong agama Islam ini. Kalau kalian tidak menolong agama Islam, Allah nggak akan tolong. Umat Islam belum menolong agama Islam. Sebab syarat in tansurullah, syarat jika kalian menolong agama Allah. Jawab syaratnya yansurkum, jawab syaratnya yansurkum. Allah akan menolong agama kalian. Allah akan menolong kalian. Nah, sekarang Allah tidak menolong umat Islam karena mereka belum menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini sama juga ditanyakan oleh Syekh Al-Albani dan jawabannya sama. Ketika beliau ditanya, "Ya Syekh, bagaimana dengan umat Islam yang ada di dunia Islam yang mereka dizolimi, dibantai oleh orang-orang kafir? Apakah kita tidak berbuat apa-apa?" Kata Syekh, "Apa kita nggak berbuat apa-apa? Nggak mungkin manusia nggak berbuat apa-apa. Walam na'mal syai' ma yumkin." Nggak berbuat apa-apa, kita nggak berbuat, nggak mungkin. Ada yang kita buat, ada yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Dibawakan ayat ini. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita menolong agama Allah dulu, yaitu umat Islam menolong agama Allah dengan mempelajari agama yang benar, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian mereka mengamalkannya, wajib mereka mengamalkan. Kemudian mereka mendakwakannya. Kalau ini sudah mereka lakukan dan perlu kepada kesabaran, maka Allah akan tolong agama ini. Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi harus belajar dulu umat Islam ini mereka harus belajar tentang Islam. Dan orang-orang yang paham tentang agama ini sedikit sekali. Orang yang paham tentang agama ini sedikit sekali. Jadi ada orang mengatakan bahwa sekarang ini kan sudah waktunya, umat Islam sudah banyak. Betul, umat Islam sudah banyak. Tapi kata Rasulullah apa? Guthaun ka gutha'is sayl. Gutha, mereka ini seperti buih di lautan, nggak punya kekuatan apa-apa. Sudah dicabut dalam hati mereka keberanian kepada musuh, diberikan kepada mereka rasa takut kepada musuh ini. Dan kenyataan seperti yang kita lihat umat Islam ini. Maka sekarang bagaimana supaya umat Islam yang banyak ini punya kekuatan? Ya sadarkan mereka dengan agama yang hak ini, ajarkan mereka. Nah kadang-kadang mereka tidak puas, akhirnya mereka cari orang atau tokoh yang menurut mereka, menurut hawa nafsunya cocok dengan mereka. Dicarilah oleh mereka pemikir-pemikir yang cocok fahamnya dengan mereka. Pemikir bukan ulama, ya, pemikir bukan ulama yang datang